Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-13 ini kita akan menginputkan sebuah data ke dalam Microsoft Access. Baik, pertama langkah-langkahnya itu kita buka dulu aplikasi Microsoft Access-nya. Nah, di sini akan muncul halaman awal Microsoft Access ya. Nah, di sini kita ada banyak pilihan ya, mulai dari new blank database, kemudian fitur online templates. Ini apabila sudah memiliki atau ingin membuat sebuah database yang memiliki template yang sudah tersedia di Microsoft Access. Baik, kita membuat ataupun menginputkan data ini mulai dari awal. Ya, jadi kita akan memilih blank database. Ya, kita klik. Nah, di sudut sebelah kanan akan muncul ya file name, nama dari file penyimpanan database yang akan kita buat. Di sini contohnya ya, kita buat nama database-nya itu DB latihan. Baik. Nah, kemudian ya DB latihan. Kemudian kita ingin menyimpan di lokasi mana ya, di sini tertera otomatis dia tersimpan di lokasi C user ya, kemudian di dokumen. Nah, kita akan mengganti lokasinya itu di misalnya di D ya, di local disk. Nah, di sini akan otomatis ya memiliki ekstensi ACCDB. Nah, ACCDB ini untuk versi Microsoft Access 2007 ke atas ya. Sedangkan 2007 ke bawah itu menggunakan ekstensi .mdb. Maka jika sudah selesai ya, kita membuat file name-nya, kemudian lokasi penyimpanannya dan ekstensi dari file tersebut sudah ada, maka langsung kita klik create. Ya, di sini saya menggunakan Microsoft Office Access versi 2007. Nah, ini menandakan bahwasanya sudah ada ya DB latihan. Ntar kita akan mengganti nama ya dari DB latihan tersebut. DB latihan Aplicom. Create. Nah, kemudian akan muncul lembar kerja Microsoft Access. Tampilan lembar kerja Microsoft Access ini ya hampir sama dengan Microsoft Excel ya, yang terdiri dari ada tabel ya, berbentuk tabel, ada kolom ya, dan ada recordnya. Namun di sini sedikit ya banyak juga perbedaannya di bagian menu ya. Kenapa? Karena Microsoft Access ini dia khusus untuk mengolah sebuah data ya, mengolah sebuah data secara baik besar ataupun kecil. Nah, baiklah, ini tadi database-nya, kemudian ini ada nama tabel-tabelnya. Jadi di dalam database itu terdapat beberapa banyak tabel. Kita ibaratkan database itu adalah sebuah lemari dan tabelnya itu adalah bagian dari di dalam lemari itu laci-laci yang ada di lemari ya. Kemudian isi dari tabel tersebut itu adalah berbagai jenis pakaian yang ada di dalam lemari itu kita ibaratkan seperti itu. Nah, baik, sekarang seperti latihan yang sudah ada
ya, seperti latihan yang sudah ada. Seperti ini ya, maka kita akan membuat sebuah latihan terkait tentang tabel buku. Berarti kita menamai tabelnya adalah tabel buku. Nah, kita buat di sini. Ya, kita buat di sini. Untuk membuat fieldnya ya, kita klik view ya, atau bisa langsung gambar ini ya, gambar view tersebut, atau kita bisa klik tanda panahnya. Nah, kemudian kita pilih design view ya. Design view artinya maksudnya kita ingin membuat rancangan sebuah tabel ya. Kalau datasheet view ini kita melihat yang telah kita rancang tabelnya. Kita klik design view ya, kemudian kita buat nama tabelnya. Tadi nama tabelnya adalah buku ya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini akan muncul sebuah field name dan data type. Baik, akan kita sesuaikan dengan apa yang diminta sesuai dengan latihan. Di sini ada 6 field ya, dan 6 data type dengan ukuran ataupun size yang berbeda. Yang pertama itu ada ISBN. Ya, data type-nya ini ya, data type adalah tipe data dari ISBN tersebut, kita buat adalah teks. Namun dari ISBN tersebut isinya adalah angka-angka. Nah, untuk angka-angka ini ada batasan maksimalnya. Jadi untuk ISBN tersebut kan angkanya itu melebihi dari maksimal number yang ada di data type. Jadi kita hanya menggunakan teks saja. Kemudian ya, untuk file size-nya ini adalah jumlah digit ataupun jumlah karakter dari ISBN tersebut. Ya, kita ketik 10. Misalnya berarti isi dari field ISBN itu harus memiliki 10 ya, 10 digit ataupun bisa kurang, sesuaikan dengan ISBN dari buku yang akan kita input. Jika ISBN-nya memiliki lebih dari 10 ataupun misalnya 11 atau 12, maka yang tersimpan di dalam database tersebut hanya 10 angka saja ISBN-nya. Lebih dari 10 angkanya tidak bisa tersimpan. Jadi yang tersimpan hanya 10. Baik, kemudian lanjut ya, ada judul. Untuk nama field name ya, jangan menggunakan spasi. Misalnya kita ingin membuat namanya judul buku, gunakanlah tanda kurang di bawah ataupun tanda garis bawah, kemudian ketik buku ya. Karena kalau kita membuat judul spasi buku ya, dia akan tidak menyimpan ya, ataupun bisa nanti suatu misalnya bisa menyimpan namun dia bisa error ya. Itu ketentuan dari record ya, dari field ya. Kemudian judul ini isinya teks ya, data type-nya teks, kemudian size-nya sebanyak 30 ya, berarti karakternya 30 dihitung dengan spasi. Kemudian yang ketiga itu ada pengarang. Ya, pengarang juga jenisnya teks
ya. Untuk file size-nya itu ada 20. Bagaimana jika nama pengarangnya panjang? Ya, hanya kita persingkat saja. Ini kan dia sebagai penyimpanan. Ya, database ini kan penyimpanan, jadi tidak harus selengkap-lengkapnya kita buat. Jadi bisa kita buat aja seperti nama inisial juga bisa. Ya, kemudian ada field name record. Field name record itu penerbit. Kemudian data type-nya teks. Ya, untuk file size-nya 15. Setelah itu selain penerbit ada juga tahun. Ya, tahun di sini kita buat teks saja agar lebih memudahkan. Ini ada digitnya ada 4 ya untuk tahun. Kemudian yang terakhir bisa juga dibuat number ya, namun kita buat untuk lebih mudahnya teks saja ya. Karena dia tidak dihitung, untuk tahun tidak dihitung, jadi dia berupa teks ya, bukan number, meskipun tahun itu berupa angka. Kemudian ada harga ya. Nah, harga ini dia berupa uang ya, berupa uang, berarti kita pilih currency ya. Currency untuk formatnya ya, untuk formatnya ini autonya bisa kita setting. Nah, ini auto ini dia angka di belakang koma ya. Angka di belakang koma ada berapa? Saya buat saja tidak disesuaikan ya. Nah, kemudian bagian format ya. Ini kita cari misalnya ada mata uang kita rupiah ya, kita klik rupiah. Namun tidak ada ya, kita klik saja, pilih saja general ya, general number, atau bisa juga kita pilih standar, tapi di sini kita pilih aja general number. Oke, sudah. Kalau sudah selesai, nah di sini ada description. Nah, description ini adalah menerangkan ya setiap field ini apa. Nah, kemudian di sini ada yang menarik nih. Ini ada sebuah kunci. Nah, kunci ini namanya apa? Ini adalah namanya primary key ya. Kunci ini adalah primary key, sebuah data yang unik ya. Contohnya, ISBN ini tidak akan ada data ataupun ISBN yang sama ya. Jadi ISBN itu hanya ada satu. Nah, makanya itu kita berikan ISBN itu sebagai tanda primary key. Tidak boleh diduplikatkan ISBN. Judul mungkin bisa duplikat, pengarang bisa, penerbit bisa, tahun bisa, harga bisa. Namun ISBN tidak bisa. Ya, jadi contoh deskripsi ini kita buat sebagai dia keterangan ya untuk deskripsi ya. Primary key tadi ada data yang unik. Udah, kalau sudah ya, kemudian kita klik view. Nah, di sini ada pemberitahuan apakah kamu ingin menyimpan? Ya. Nah, ini adalah hasil dari desain view yang telah kita buat. Nah, contoh ISBN-nya tadi ya, kita buat sesuai dengan soal ya. Soal yang latihan. Nah, kita buat contoh.
ini misalnya, kemudian contohnya kita buat judulnya aplikasi komputer ya, dengan pengarang misalnya Nah, untuk harga kita ketikkan angka saja ya, tanpa ada mata uang ya, tanpa ada tanda rupiah. Kita buat misalnya 45.000. Kalau sudah, kita bisa klik tab. Nah, kita masuk ke baris selanjutnya. Ya, kemudian kita ketikkan lagi ISBN-nya. Nah, untuk selanjutnya seperti itu ya. Kita ketik judul bukunya misalnya ya, kemudian selanjutnya pengarangnya misalnya dia ya, ini saya singkat aja ya, saya singkat agar lebih mudah. Misalnya Grafindo ya, kita buat, kemudian penerbitnya tahun 2016 dan harganya misalnya 49.000 ya. Nah, baik, seperti inilah penginputan ataupun pengolahan data untuk tabel buku ya. Nah, ini kalau sudah selesai ya, kita save kembali ya, kita save kembali untuk mengesep datanya. Jika kita ingin mengubah ya, misalnya nih fieldnya ini salah ya, kita tinggal klik saja ya, design view. Oke. Udah, itu saja untuk pengolahan data. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.